Absennya Marc Marquez jadi berkah luar biasa buat Alex Rins di MotoGP Argentina 2023 akhir pekan ini. Bagaimana tidak, akhirnya keluhan Alex Rins soal motornya dijawab Honda pada gelaran MotoGP Argentina 2023. Alex Rins yang sempat mengeluhkan perbedaan motornya di Portimao akhirnya dikasih motor yang paling bagus di Honda milik Marc Marquez. Jadi di Termas Dario Hondo, pembalap tim LCR Honda ini memakai seluruh komponen mutakhir motor RC213V yang dipakai Marquez di seri sebelumnya. Rumornya juga termasuk salah satu sasis yang dibawa Kak Alex beserta swing arm yang diberikan untuk pembalap tim pabrikan Repsol Honda. Meski demikian, mantan rider Suzuki ini tak bisa 100% senang karena ia sama sekali belum pernah mencobanya bahkan saat tes pramusim sekalipun. Jadi bukan berarti ayah satu anak ini akan langsung kencang begitu memakai komponen baru motor Hondanya. Bukan berarti juga rider Spanyol tersebut akan memakainya terus selama akhir pekan ini karena ia sudah terlanjur terbiasa dengan komponen yang dipakai sebelumnya. Tim Gas-Gas Factory Racing Tech 3 resmi menunjuk Jonas Folger sebagai pengganti sementara Pol Espargaro di MotoGP 2023. Pol Espargaro yang terlibat insiden di sesi latihan MotoGP Portugal 2023 ini pekan lalu mengalami cedera hebat di sekujur tubuhnya. Karena pemulihan yang diprediksi memakan waktu berbulan-bulan, tim Gas-Gas Tech 3 akhirnya menunjuk Jonas Folger yang baru-baru ini mendapatkan job khusus dari KTM. Rider yang pernah mencicipi balapan World Superbike ini akan tampil di Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat pertengahan April mendatang. KTM pada awalnya memplot Folger sebagai test rider baru KTM sebagai proyek jangka panjang mereka. Dia diproyeksi menggantikan Dani Pedrosa serta Mika Kallio yang usianya sudah tak lagi muda, dan kini sedang mempelajari semua hal untuk menjadi test rider yang bagus buat tim Austria tersebut. Dengan kesempatan menggantikan adik Alex Espargaro ini akan menjadi peluang besar Folger mempercepat adaptasinya di atas prototipe MotoGP. Pria asal Jerman ini bukan orang asing di tim Tech 3 Racing. Rider 29 tahun ini pernah membela tim Tech 3 Racing saat masih menjadi tim satelit Yamaha pada tahun 2017 silam. Seperti yang diketahui, Marc Marquez dijatuhi hukuman 2 kali long lap penalti usai menabrak Miguel Oliveira. Meski sudah dijatuhi hukuman tersebut, nampaknya Presiden FIM Vito Ippolito belum puas. Ia mengatakan hukuman long lap penalti harusnya dijatuhkan pada kesempatan pertama yang muncul dengan sendirinya dan bukan pada balapan berikutnya. Ippolito menambahkan Marc Marquez layak mendapat pengurangan poin. Marquez diketahui sudah mengumpulkan 7 poin. Ia saat ini berada di peringkat 11 klasemen sementara MotoGP 2023. Diketahui Marc Marquez harus absen pada seri MotoGP Argentina karena mengalami cedera. Dikutip dari Crash.net, Jack Miller menjelaskan Marquez melakukan aksi-aksi berani lantaran dia ingin mencapai batas kemampuannya. Dia mengklaim itu merupakan hal wajar untuk pebalap yang sudah berbulan-bulan absen akibat cedera. Miller mengklaim jika Marquez dibenci lantaran gaya membalapnya, maka pembalap lain juga pantas menerima perlakuan serupa. Itulah mengapa dia mengingatkan pentingnya berlaku adil. Miller secara tak langsung berkesimpulan Marquez dibenci lantaran namanya yang besar, sehingga banyak pembalap yang ingin menyikutnya dengan kritikan bernada pedas. Meski demikian, Miller mengaku tak bermaksud membela Marquez. Dia hanya mengingatkan dalam perlombaan yang ketat apa saja bisa terjadi. Pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro menjadi yang tercepat di sirkuit Termas Dario Hondo selagi juara dunia Francesco Bagnaia hanya menjadi yang tercepat ke-6. Alex Espargaro menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 38,518 detik. Rekan setimnya Maverick Vinales menguntit tepat di belakangnya. Ini tentu menjadi hasil yang positif bagi Alex Espargaro menjelang balapan utama pada Senin 3 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat mendatang. Terlebih sirkuit Termas Dario Hondo memang punya kenangan spesial untuknya. Alex Espargaro memenangkan balapan di Argentina pada MotoGP 2022 lalu. Itu merupakan kemenangan pertamanya di kelas MotoGP sepanjang berkarir sebagai pembalap.
Sementara itu, dua pembalap Muni VR46 Racing berada tepat di antara pasangan Aprilia Racing tersebut. Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat ketika disusul rekan setimnya Luca Marini. Di urutan kelima, pembalap Pramac Ducati Johan Zarco bertengger, sedangkan juara dunia Francesco Bagnaia hanya berada di peringkat ke-6 dalam sesi kali ini. Jorge Martin berada di tempat ke-7 disusul Takaki Nakagami dari LCR Honda. Pembalap Monster Energy Yamaha Franco Morbidelli ada di tempat ke-9 selagi Alex Rins melengkapi 10 besar. Fabio Quartararo hanya berada di tempat ke-14 sedangkan pembalap Repsol Honda Joan Mir ada di urutan ke-13. Sebagai catatan, banyak pembalap yang absen pada MotoGP Argentina 2023 karena cedera, termasuk Miguel Oliveira, Marc Marquez, dan Enea Bastianini. Pembalap anyar Gresini Racing tersebut menjalani masa transisi dari Honda ke Ducati dengan relatif mulus. Sejak tes pramusim hingga MotoGP Portugal, ia tampak nyaman mengendarai GP22. Marquez tahu bagaimana cara naik posisi dalam balapan dan melewati garis finish di tempat kelima. Setelah berjuang keras dalam persaingan ke posisi 4, meski merasa nyaman dengan GP22, adik dari Marc Marquez ini mengaku akan tetap mengendarai motornya dengan gaya khas ketika mengendarai RC200V, yaitu gaya balap yang terlalu banyak menggunakan bagian tepi ban dalam balap. Meski begitu, saat ini sudah ada beberapa ide yang jelas tentang kemana dirinya harus gaya balapnya di Ducati. Alex Marquez mengaku akan terus beradaptasi di motor Ducati agar siap saat harus menghadapi seri balap ke Eropa. Grand Prix Portugal akhir pekan lalu jadi acuan terkait sprint race di mana para pembalap beradu cepat dengan menempuh setengah jarak normal. Adanya sesi ini membuat Dorna Sports mesti mengubah format akhir pekan. Dengan dua sesi latihan yang berlangsung pada Jumat, kualifikasi di Sabtu pagi, dan sprint race pada hari yang sama. Bagnaia memenangi sprint race dan balapan di Portimao sekaligus. Meski begitu, ia merasa jadwal akhir pekan lalu tidak terlalu berat baginya, terutama dari sisi mental. Pembalap Ducati itu menyarankan agar jarak balapan di beberapa sirkuit dikurangi karena karakter lintasan yang menguras fisik dan mental seperti Mugello dan Austin.